Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat Waalaikum- siang teman-teman semua. Jadi perkenalkan kami dari kelompok 6 akan mempresentasikan tentang tugas project based learning kami, yaitu tentang sediaan gel. Kelompok 6 terdiri dari saya sendiri, yaitu Ayesa Kamila, lalu ada Dea Mutiara Seli, lalu ada Ayunda Pramudia Suari, ada Nur Zahwa, ada Rahma Dwi, ada Alan, ada Kalista Puji, dan ada Azalia Fazayanal. Untuk materi pertama akan dijelaskan oleh Zahwa. Ya, jadi untuk pertama, saya akan menjelaskan mengenai definisi dari sediaan gel. Jadi, gel atau yang sering disebut jelly merupakan sistem semi padat atau massa lembek yang terdiri atas suspensi yang dibuat dari partikel anorganik yang kecil atau molekul organik yang besar yang terpenetrasi oleh suatu cairan. Berdasarkan jenis fase terdispersinya, gel dibagi menjadi dua, yaitu gel fase tunggal dan juga gel sistem dua fasa. Gel fase tunggal adalah gel yang terdiri dari makromolekul organik yang tersebar serba sama dalam suatu cairan sedemikian hingga tidak terlihat adanya ikatan antara molekul makro yang terdispersi dan juga cairan. Gel fase tunggal yang dibuat dari makromolekul sintetik atau misalnya karbomer atau dari gom alam misalnya teragakan. Molekul organik larut dalam fasa kontinu, sedangkan untuk gel sistem dua fasa terbentuk jika massa gel terdiri dari jaringan partikel kecil yang terpisah. Dalam sistem ini, jika ukuran partikel dari fase terdispersi relatif besar, massa gel kadang-kadang dinyatakan sebagai magma. Partikel anorganik tidak larut hampir secara keseluruhan terdispersi pada fase kontinu. Lalu selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai komponen gel. Jadi dalam komponen gel itu ada dua, yaitu komponen utama dan juga komponen tambahan. Untuk komponen utamanya itu adalah basis gel atau gelling agent, ataupun dan juga zat aktif. Lalu pertama itu uh, untuk gelling agent atau basis gel itu biasanya terdiri atas beberapa jenis yang meliputi golongan protein, polisakarida, polimer semisintetik, derivat selulosa, polimer sintetik, bahan organik, dan juga surfaktan. Misalnya contohnya yang bisa digunakan sebagai basis gel itu CMCNA, metil selulosa, asam alginat, sodium alginat, kalium alginat, dan lainnya. Sedangkan untuk zat aktif itu bisa disesuaikan dengan uh, tujuan sediaan gel itu ditujukan untuk penyakit atau keluhan apa. Sedangkan untuk komponen tambahannya itu ada pengawet, biasanya itu bisa memakai nipagin, humektan. Humektan itu berfungsi untuk menjaga kelembapan pada kulit. Itu biasanya bisa memakai gliserol, sorbitol, etilen glikol, dan juga propilen glikol dalam konsentrasi 10-20%. Ada juga chelating agent, thickening agent, dan juga enhancer. Enhancer itu untuk membantu distribusi atau penyebaran gel untuk masuk ke dalam kulit. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Kemudian untuk yang selanjutnya yaitu adalah syarat dari sediaan gel. Jadi syarat dari sediaan gel sendiri ini ada 7 macam. Yaitu yang pertama ada zat pembentuk gel yang ideal seperti inert, aman, dan tidak bereaksi dengan komponen lain. Kemudian untuk syarat yang kedua yaitu pemilihan bahan pembentuk gel agar membentuk padatan yang baik. Kemudian yang ketiga itu ada karakteristik gel sesuai dengan tujuan penggunaan. Kemudian yang keempat ada bahan pembentuk gel itu tidak boleh memiliki konsentrasi yang tinggi atau BM besar. Kemudian yang kelima yaitu ada gel tahan pada suhu tertentu. Kemudian yang keenam ada thermochelation. Dan yang ketujuh yaitu gel harus memiliki daya lekat yang besar pada tempat yang diobati. Kemudian yang selanjutnya yaitu ada contoh sediaan gel seperti pada di gambar. Ada gel oral, contohnya yaitu ada Daktarin. Kemudian ada gel topikal. Kemudian yang ketiga itu ada gel oral juga.
Eh, mungkin cukup sekian. Dia akan dilanjutkan dengan teman saya. Oke, selanjutnya ada cara pembuatan gel. Ini yang pertama, semua komponen gel itu dipanaskan terkecuali dengan air. Kurang lebih sekitar di suhu 90 derajat Celcius, hampir mencapai air mendidih. Yang kedua itu airnya dipanaskan di suhu 90 derajat Celcius. Nah, di sini cara pembuatan yang general ini dipakainya basis CMCNA ini dikembangkan dengan air panas dulu. Terus yang ketiga, airnya ditambah ke fase minyak. Habis itu diaduk konstan. Pengadukan kuat sebaiknya dihindari karena dapat menimbulkan gelembung pada pengadukan gel tersebut. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Oke, indikasi itu apa sih? Indikasi itu adalah alasan seseorang boleh menggunakan obat atau prosedur medis tertentu untuk mengatasi kondisi, gejala, atau penyakit tertentu. Sedangkan ada kebalikannya dari indikasi, yaitu kontraindikasi, yaitu seseorang tidak boleh menggunakan obat atau prosedur medis tertentu karena berbahaya. Penggunaan obat rasional menurut WHO, penggunaan obat dikatakan rasional jika tepat untuk kebutuhan klinis pasien, yang kedua jika dosisnya sesuai kebutuhan, yang ketiga durasi penggunaannya cukup, dan yang keempat biayanya terjangkau. Dampak penggunaan obat irasional yaitu seperti menurunkan mutu pelayanan kesehatan, meningkatkan anggaran pemerintah untuk obat, lalu juga bisa membahayakan kesehatan pasien. Faktor-faktornya yang mempengaruhi itu ada regulasi, kompetensi tenaga kesehatan, lalu ada pasien, ada industri farmasi, dan manajemen pengelolaan obat. Indikasi dari penggunaan sediaan topikal dari gel itu, dia mengoleskan gel pada area yang mengalami keluhan seperti gatal-gatal, kemerahan, ruam, ataupun iritasi. Umumnya obat ini berkhasiat untuk anti jamur atau bakteri pada kulit. Untuk cara penggunaannya sendiri dioleskan pada kulit yang kering dan bersih. Lalu untuk sediaan gel oral, indikasinya itu dalam sediaan tersebut dalam kategori produk makanan seperti gel penambah energi, maka dapat dikonsumsi dan ditelan. Namun, jika sediaan gel untuk mengobati infeksi jamur dan bakteri, maka penggunaan dapat cara dioleskan seperti sediaan gel topikal tadi. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Selanjutnya, saya akan menjelaskan mengenai dosis penggunaan. Untuk dosis sendiri, dosis adalah banyaknya suatu obat yang dapat dipergunakan atau diberikan kepada pasien atau penderita untuk obat dalam maupun obat luar. Nah, untuk dosis gel topikal sendiri, menurut Farmakope Indonesia edisi ketiga, pengertiannya dosis adalah kecuali dinyatakan lain, dosis maksimum dewasa untuk pemakaian lewat mulut, injeksi, subkutis, dan juga rektal. Untuk sediaan topikal merupakan sediaan luar sehingga sediaan gel topikal ini tidak memiliki aturan dosis tertentu, namun harus tetap mengikuti petunjuk dari dokter atau sesuai dengan panduan dari bungkus atau produk tersebut. Untuk gel oral, di sini saya menggunakan contoh Daktarin Oral Gel, itu terdapat aturan dosis penggunaannya. Yang pertama untuk kandidosis orafaringeal itu adalah kondisi di mana infeksi jamur disebabkan oleh infeksi jamur. Untuk bayi usia 6-24 bulan itu 1,25 mili atau seperempat sendok teh gel dioleskan 4 kali sehari setelah makan. Untuk dewasa dan anak-anak di atas 2 tahun itu 2,5 mili atau setengah sendok teh gel dioleskan 4 kali sehari setelah makan. Dan untuk kandidosis saluran cerna itu 20 mg per kilo berat badan per hari diberikan dalam 4 dosis terbagi. Dosis harian tidak boleh melebihi 250 mg atau 10 mili gel oral 4 kali sehari. Untuk cara pemakaiannya sendiri, untuk
sediaan gel topikal itu secara umum digunakan dengan cara dibersihkan dan dikeringkan area kulit yang akan diobati. Kemudian ambil sejumlah gel sesuai petunjuk pada kemasan atau petunjuk dokter dan oleskan secara merata ke area yang ditargetkan. Gosok dengan lembut sampai gel meresap ke dalam kulit. Untuk di sini saya menggunakan contoh Thrombopop gel itu dengan cara dioleskan Thrombopop tipis-tipis pada area yang terdampak itu 2-3 kali sehari. Bisa juga dioleskan dengan cara diletakkan gelnya pada sepotong kain kasa lalu ditempelkan pada bagian yang sakit. Selanjutnya untuk cara pemakaian gel oral, di sini saya mengambil 2 contoh. Jadi gel oral itu ada yang bisa langsung dikonsumsi seperti produk makanan dan ada juga yang bisa dikonsumsi dengan cara ditempelkan pada mulut. Yang pertama, contohnya Daktarin oral gel tadi, itu cara penggunaannya ambil sejumlah gel sesuai dengan dosis dan mengoleskannya pada seluruh permukaan mulut yang terkena jamur seperti lidah, gusi, dan langit-langit mulut. Gelnya harus dijaga agar tidak langsung ditelan, tetapi dibiarkan menempel dan meresap di area yang terkena selama beberapa saat sebelum menelan secara perlahan. Untuk EJ Sport Energy Gel itu merupakan gel yang merupakan penambah energi, sehingga itu masuk ke dalam kategori produk makanan. Nah, untuk EJ Sport Energy Gel sendiri dapat diminum sebelum atau saat berolahraga dan dikonsumsi disesuaikan dengan kebutuhan energi. Bisa 1-2 tube per hari. Selanjutnya akan dilanjutkan dengan teman saya. Baik, yang selanjutnya saya akan menjelaskan tentang inkompatibilitas sediaan gel. Jadi, yang dimaksud dengan inkompatibilitas sendiri itu merupakan suatu kejadian obat yang tidak tercampurkan secara fisika maupun kimia dan berakibat pada hilangnya potensi, meningkatnya toksisitas atau efek samping yang lain, di mana hal ini bisa disebabkan oleh beberapa faktor. Biasanya, pertama, ada faktor labilitas bahan obat dan juga bahan ekspien atau zat pembantunya. Yang kedua bisa karena faktor luar, yaitu oksigen, suhu, lalu ada kelembapan udara, selanjutnya ada kontaminasi zat mikroba, dan juga cahaya matahari. Biasanya cahaya matahari ini berpengaruh pada saat penyimpanan gel. Selanjutnya ada inkompatibilitas fisika, di mana inkompatibilitas fisika ini tuh bisa terjadi saat pembuatan maupun saat penyimpanan. Dan biasanya berpengaruh pada penampilan fisik seperti bau, ada juga bentuknya, dan kekerasannya. Nah, contohnya itu yang pertama ada sinersis, di mana sinersis itu keadaan di mana gelnya agak sedikit cair sehingga mudah ditumbuhi oleh mikroba. Nah, untuk penanganannya sendiri ini bisa ditambahkan dengan gelling agent atau bahan menstabil lain berupa hidrokoloid atau polimer yang larut dalam air. Kemudian contoh lain dari inkompatibilitas fisika sendiri ada perubahan bentuk atau bahkan pemisahan fase, di mana mungkin akan terbentuk gumpalan atau endapan di bagian permukaan. Nah, hal ini itu bisa kita antisipasi atau bisa kita atasi dengan cara menambahkan gelling agent yang sesuai. Seperti dikatakan tadi bahwa contoh gelling agent itu ada NSMC, HPMC, metaselulasa, dan lainnya. Di mana hal ini juga harus dihindarkan dari paparan sinar matahari langsung. Selanjutnya untuk inkompatibilitas kimia biasanya itu terjadi saat masa penyimpanan, di mana inkompatibilitas kimia ini biasanya berupa reaksi-reaksi yang terjadi saat masa penyimpanan. Contohnya ada reaksi oksidasi, di mana bahan obat aktif atau bahan lainnya itu bisa dapat teroksidasi akibat paparan terhadap oksigen, cahaya, ataupun panas. Nah, cara penanganannya itu bisa ditambahkan zat antioksidan seperti tocopherol, lalu ada butil hidroksitoluena atau BHT, atau butil hidroksianisol atau BHA. Kemudian contoh lainnya itu kemungkinan saat masa penyimpanan bahan aktif itu akan bereaksi dengan ion logam berat dari bahan kemasannya. Nah, hal ini tuh bisa kita atasi dengan menambahkan creating agent, di mana creating agent sendiri merupakan zat yang membentuk suatu kompleks dengan logam yang larut dalam air. Biasa digunakan dalam sediaan cair maupun semi solid dengan sebagai stabilizer untuk membentuk kompleks dengan logam berat, sehingga logam berat ini tidak akan bereaksi dengan bahan aktifnya. Kemudian untuk inkompatibilitas terapeutik ini biasanya merupakan golongan inkompatibilitas yang apabila suatu obat dicampurkan dengan obat lainnya atau dikombinasikan dengan obat lain akan mengalami perubahan-perubahan sedemikian rupa sehingga sifat kerja dalam tubuh berlainan dengan yang diharapkan. Nah, biasanya
biasanya itu inkompatibilitas terapeutik ini terjadi pada sediaan gel yang oral atau melalui pencernaan gitu. Nah, biasanya itu hal ini berakibat karena gel tersebut mengandung lebih dari satu bahan zat aktif obat. Nah, hal ini akan mengakibatkan interaksi antar satu sama lain. Nah, hal ini juga bisa diatasi dengan cara menambahkan zat pembawa atau karier supaya tidak terjadi reaksi kimia yang tidak diinginkan. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Terima kasih. Oke, setelah semuanya dijelaskan tentang cara penggunaan, cara indikasi, dan juga tentang inkompatibilitas tadi. Nah, jadi gimana cara untuk kita menyimpan sediaan gel ini agar dapat bertahan lebih lama? Nah, bisa dilihat di situ menurut dari Anif dari tahun 1987. Nah, dikatakan bahwa penyimpanan sediaan gel ini sebaiknya dalam wadah yang tertutup baik, dalam botol mulut lebar, itu beralasan agar eh, dalam pengambilan sediaan gelnya untuk digunakan oleh pengguna itu dapat lebih mudah, lalu terlindung dari cahaya matahari langsung, lalu di tempat sejuk serta jauh dari jangkauan anak-anak. Nah, bisa dilihat di situ dari referensi Farmakope Indonesia edisi 4 di tahun 1995, terdapat klasifikasi dari mulai suhu dari yang mulai freezer hingga panas berlebih. Bisa dilihat bahwa di situ suhu yang disebut tempat sejuk itu berkisar dari 8 derajat Celcius sampai dengan 15 derajat Celcius. Lanjut. Oke, nah ini ada beberapa kelebihan ataupun kekurangan dari sediaan gel ini sendiri. Alasan kenapa sediaan gel itu digunakan dan alasan kenapa sediaan gel itu tidak digunakan. Nah, untuk kelebihan sendiri yang pertama itu memiliki viskositas yang tinggi atau konsistensi dari cairannya itu cukup tinggi sehingga dia lebih lama dapat bertahan di kulit dan tidak bergerak ke bagian yang lain. Lalu untuk sifat tiksotropi, jadi sifat tiksotropi ini adalah sifat yang dimana tidak semua cairan mempunyainya. Jadi sifat tiksotropi ini adalah ketika sebuah zat itu diberikan gaya, semisal kalau gel ini misalnya diaduk ataupun dioleskan di kulit, maka viskositasnya itu akan menurun. Tapi ketika sudah tidak diberikan gaya, maka viskositasnya akan kembali dan konsistensinya tadi akan kembali. Nah, lalu itu tidak meninggalkan bekas karena memang formula dari gel ini kan memang dominan berbahan dasar air. Lalu mudah tercuci karena bahan dasar air juga tadi, lalu memiliki absorpsi yang baik di mana terkait dengan viskositasnya tadi yang konsistensinya baik sehingga dapat memastikan bahwa zat aktif yang hendak diabsorpsi oleh kulit itu dapat terserap secara maksimal, lalu juga memiliki daya lekat yang tinggi. Lalu untuk kekurangannya sendiri ada 3 di sini, yaitu yang pertama untuk hidrogel itu harus menggunakan zat aktif yang larut dalam air, tidak bisa menggunakan zat aktif yang tidak bisa larut dalam air. Lalu untuk penggunaan emulien, emulien ini sendiri merupakan pelembab ya. Nah, golongan ester, nah itu harus diminimalkan di gel. Lalu untuk hidroalkoholik, di mana itu bisa menyebabkan perih, rasa perih itu pada wajah dan sekitar mata. Oke, selanjutnya akan dijelaskan teman saya. Selanjutnya kita akan menyimpulkan materi pada sediaan gel ini. Jadi gel adalah sediaan semi padat yang terdiri dari suspensi partikel anorganik kecil atau molekul organik besar yang terpenetrasi oleh cairan. Gel terbagi menjadi 2 jenis berdasarkan fase terdispersi. Yang pertama ada gel fase tunggal dan yang kedua gel fase sistem 2 fase. Contoh obat gel di pasaran contohnya ada Daktarin oral gel, di mana obat ini untuk mengobati infeksi jamur di mulut dan tenggorokan. Lalu ada Thrombopop gel, obat ini untuk mengatasi memar dan nyeri akibat peradangan dan gumpalan darah. Pembuatan gel itu melibatkan pemanasan komponen, kemudian melarutkan agent gelling seperti CMCNA, lalu penggerusan semua bahan atau penghomogenan semua bahan. Gel digunakan untuk kulit yang terdampak infeksi jamur dan bakteri dengan mengoleskannya pada area kulit yang bersih atau kering. Atau untuk gel oral itu dioleskan pada bagian mulut yang terkena. Penyimpanan gel harus dalam wadah tertutup baik, terlindung dari cahaya, dan disimpan di tempat sejuk untuk menjaga stabilitas dan efektivitas.
Oke, untuk etiketnya sendiri, karena kita gel itu ada dua macam, ada yang oral dan ada yang topikal. Jadi etiketnya bisa dipakai yang etiket biru untuk topikal dan etiket putih untuk yang oral. Oke, sekian presentasi dari kelompok kami. Lebih kurangnya kami mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.